Assalamualaikum, hai everyone. Ketemu lagi sama Emma di channel Firas Hashir. Apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana nih puasanya hari ini? Semoga lancar ya, dan semoga amal ibadah kita diterima olehnya. Amin. Di video kali ini Emma mau sharing kabar atau update terbaru mengenai syarat untuk masuk ke Indonesia. Jadi teman-teman, per tanggal 6 April pemerintah Indonesia mengumumkan ada perubahan syarat untuk masuk ke Indonesia. Yang kelihatan beda banget itu ada dua perubahan dari sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai e-visa dan juga PCR. Masya Allah, ini kabar yang sangat membahagiakan dan sangat ditunggu-tunggu ya oleh Emma terutamanya, dan Emma juga yakin pasti teman-teman di luar sana juga menunggu kabar ini ya. Jadinya pemerintah sudah mengumumkan bahwa persyaratan untuk masuk ke Indonesia itu, yang pertama yaitu harus PCR 2 hari sebelum keberangkatan atau 2 kali 24 jam. Nah, yang selanjutnya yaitu paspor yang masih aktif minimal 6 bulan ya masa aktifnya. Yang ketiga yaitu tiket PP. Jangan lupa PP pulang pergi ya, jangan beli tiket perginya aja sama kayak yang sebelumnya emang udah terangkan untuk masuk ke Malaysia. Next yaitu sertifikat vaksin. Kalau yang sudah vaksin ya, kalau yang belum vaksin juga bisa masuk ke Indonesia, tapi dengan syarat nanti harus dikarantina selama 5 hari. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu bukti pembayaran asuransi. Ini juga sama seperti Malaysia, yaitu asuransi untuk COVID minimal cover sebanyak 20.000 US dollar atau dalam rupiah sekitar 300 juta rupiah ya minimal cover asuransinya. Jadi kalau misalnya kita beli asuransi COVID, nanti kalau anything happen, nauzubillahi min zalik, misalnya pas lagi ke Indonesia terkena COVID atau positif gitu, nah nanti insurans atau asuransi itu yang akan membiayai kita masuk ke rumah sakit. Makanya diwajibkan harus mempunyai asuransi, karena kan kita juga tahu ya kalau untuk biaya rumah sakit itu nggak murah ya, apalagi kalau untuk WNA gitu. Makanya ini penting banget harus ada asuransi. Yang seterusnya yaitu wajib download aplikasi Peduli Lindungi. Jadi sebelum kita masuk ke Indonesia atau sebelum berangkat ke Indonesia, kita harus masukkan untuk verifikasi sertifikat vaksin di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Update yang terbaru peraturannya yaitu per tanggal 6 April. Yang pertama yaitu e-visa. Jadi kalau untuk negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan sebagainya itu tuh sudah bebas visa seperti di sebelum-sebelumnya ya, sebelum pandemi COVID-19. Tapi kalau untuk negara-negara yang selain daripada ASEAN itu tuh tetap wajib menggunakan visa, cuma dia bisa menggunakan VOA atau visa kunjungan. Nah, untuk biayanya itu hanya Rp500.000 berdasarkan PP nomor 28 tahun 2019. Jadi kalau untuk negara selain daripada negara ASEAN tetap menggunakan visa ya, cuma bisa menggunakan VOA. Nah, kalau yang negara ASEAN juga kalau ingin menggunakan VOA masih boleh. Jadi perbedaannya kalau kita bebas visa itu hanya berlaku untuk 30 hari kita tinggal di Indonesia. Jadi kalau teman-teman ada rencana atau ada plan mau tinggal di Indonesia lebih dari 30 hari, teman-teman bisa memohon VOA. Itu tuh per 1 bulan ya, per 30 hari seperti itu. Jadi untuk WNA yang mau travel ke Indonesia sekarang udah bebas visa. Alhamdulillah. Ya Allah, senang banget Emma ya. Emma juga yakin di luar sana juga banyak banget yang sedang menunggu keputusan ini ya. Banyak banget pastinya yang sudah menunggu-nunggu kapan ya gitu bebas visa seperti dulu gitu kan. Karena seperti kita tahu e-visa itu nggak mudah.
kalau kita apply by online itu banyak banget yang udah di reject gitu karena kurangnya persyaratan dan lain-lain. Dan pastinya kalau menggunakan e-visa otomatis biaya juga di sana lumayan mengocek kantong ya, apalagi kalau kita menggunakan agent gitu. Karena kan kalau kita mau apply e-visa itu tuh nggak mudah, jadi mau nggak mau kita harus minta tolong agent kalau misalnya kita nggak begitu ngerti gitu kan untuk memenuhi syaratnya. Nah, peraturan baru untuk PCR kalau kita mau masuk ke Indonesia itu tuh sekarang kalau udah sampai airport nggak perlu PCR lagi. Nah, ini juga kabar bagus ya. Tapi dengan syarat suhu badan tidak boleh melebihi dari 37,5 darjah gitu ya. So, kalau misalnya nanti suhu badan lebih dari 37,5 itu diwajibkan untuk PCR. Nah, ada dua aja sih perbedaannya dari yang sebelumnya ya untuk pertanggal 6 April sesuai dengan PP ini ya, dan juga sesuai dengan peraturan yang terbaru dari imigrasi. Nah, seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang ada di Malaysia dan di negara-negara lainnya, jom datang Indonesia, melancong ke Indonesia karena banyak banget tempat-tempat yang best di Indonesia. Untuk shopping juga banyak, misalnya di Tanah Abang di Jakarta atau di Bandung itu tuh terkenal banget dengan tempat-tempat shopping yang murah-murah. Nah, kalau teman-teman mau healing-healing menikmati pemandangan yang Masya Allah, bisa datang ke Labuan Bajo, ke Bali atau juga ke Surabaya. Mungkin banyak banget tempat-tempat yang best-best di Indonesia. Labuan Bajo Masya Allah indah sekali. Dengan dipermudahkannya peraturan terbaru atau kelonggaran-kelonggaran seperti ini, semoga bisa membantu pariwisata Indonesia dan juga menaikkan lagi ekonomi Indonesia. Oke guys, itu aja yang Emma boleh sharing. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye. Television magic.